Silahkan Kak, perkenalkan dirinya, namanya, terus sekarang statusnya apa nih? Terus lagi sibuk apa di corona ini nih? Hai, namaku Aulia Rahma Arfan Manggabarani, biasa dipanggil Aulia. Sekarang alhamdulillah baik dan kesibukannya lagi kerja dan lanjut kuliah. Kerja di mana tuh Kak kalau boleh tahu? Aku kerja di salah satu perusahaan otomotif, itu Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Kak Aulia ini baru fresh graduate dan langsung menduduki status karyawan tetap di Toyota. Kita mau tahu nih, gimana perjalanan Kak Aul dari mulai lulus sampai ada di titik sekarang, itu gimana Kak? Dari pertama lulus, kalau bisa diceritain sih ya alhamdulillah banyak kelancaran yang dikasih. Kayak salah satunya aku bisa sidang 1 waktu D3, terus setelah dari perjalanan dari sidang menuju wisuda kan lumayan panjang ya waktunya, kayak ada sekitar 3 bulan. Dari situ ya udah kayak cari-cari kerja, sambil cari-cari kerja, cari kesibukan apa, dan kebetulan sih waktu itu aku lagi sering ikut-ikutan eventnya Wardah gitu. Karena waktu kuliah itu aku jadi WBA, Wardah Beauty Agent. Nah di situ dia banyak event, jadi aku ikutan event itu, dan kebetulan lagi pengangguran lah, baru banget sidang. Terus ya udah alhamdulillah ada aja event sambil nunggu, sambil apply kerjaan juga. Setelah itu kira-kira seminggu atau 2 minggu setelah wisuda, alhamdulillah aku udah dapet kerja, udah mulai masuk di Toyota, dan sekarang udah hampir 3 tahun aku kerja, kira-kira 2 tahun 7 bulan. Terus dari perjalanan itu, waktu pertama kali masuk sebenarnya nggak langsung karyawan tetap sih, ada namanya karyawan kontrak lah. Aku tuh ikut program namanya NEDP, New Employee Development Program. Nah di situ selama setahun kita kayak bisa dibilang karyawan kontrak lah, tapi nggak yang cuman karyawan kontrak biasa aja, karena kita juga udah dituntut untuk ngelakuin job desk, terus juga kita dikasih semacam challenge atau bisa dibilang untuk improvement. Jadi untuk semua karyawan baru itu, untuk bisa dapat karyawan tetap, salah satu prosesnya adalah kita bikin improvement di bagian kita masing-masing. Nah itu selama 1 tahun, itu juga sebagai salah satu kriteria untuk bisa nanti jadi karyawan tetap kayak gitu. Dari situ ya alhamdulillah sih semuanya dikasih kelancaran, meskipun sebenarnya kayak fresh graduate baru yang kayak nggak tahu apa-apa, apalagi aku dari akuntansi terus masuk ke bidang otomotif. Ya meskipun adalah sedikit akuntansinya, cuman kayak otomotif aku benar-benar kayak buta banget sama sekali, harus belajar banyak hal baru, terus juga harus ngejar bikin improvement apa di bagian kita. Jadi kayak bisa dibilang double job gitu sih, dua-duanya harus seimbang jalan, dan selama kurang lebih 1 tahun itu harus projectnya tuh jalan, improvementnya tuh harus jalan. Kalau boleh tahu kakak di bidang apa tuh Kak? Di Toyota, maksudnya di bagian apa? Bagiannya aku tuh product business management, tapi spesifikasinya aku untuk handle pricing service domestik dan juga ekspor. Jadi ada sedikit unsur-unsur akuntansinya ya? Ada sih, ya hitung-hitungan lah. Lebih tapi ke procurement nggak sih? Excel juga pakai hitung-hitungannya. Sebenarnya gitu. dikit juga sih hitung-hitungannya, lebih ke analisis Pak. Terus kira-kira setahun itu alhamdulillah dapat kesempatan untuk jadi karyawan tetap. Setelah 1 tahun kerja di situ, aku memutuskan untuk lanjut S1. Sebenarnya udah pengen dari awal sih untuk lanjut S1 biar nggak terlalu lama gitu kan. Tapi saran dari orang tua aku, fixin dulu kamu mau sampai benar-benar karyawan tetap. Kalau enggak kan nanti tiba-tiba amit-amit nggak dapat karyawan tetap. Terus harus biaya, ya udah. Ya udah akhirnya setelah diumumin setahun itu apa jadi karyawan tetap, terus aku lanjut S1 dan sekarang udah masuk semester ketiga, udah selesai semester ketiga, udah semester depan aku skripsi insyaallah. Amin. Kayak gitu. Kalau untuk tahapannya sendiri bisa dibilang tahapannya singkat, karena mungkin memang mereka lagi butuh ya. Jadi waktu itu aku inget banget apply hari Jumat, dan job fair itu tutupnya hari Sabtu. Hari Seninnya aku diinformasiin untuk psikotes di hari Rabu. Di hari Rabu. Nah, kalau untuk tahapannya sendiri bisa dibilang tahapannya singkat. Tahapannya itu pertama ada psikotes. Psikotes itu ada 2, psikotes 1 dan psikotes 2-nya ini plus interview psikolog. Nah, alhamdulillah pas psikotes tahap pertama lolos, langsung di hari itu juga psikotes yang tahap kedua. Tapi interview psikolognya itu di hari lain karena kebentrok waktunya udah sore, terus besokannya juga libur, jadinya ditunda ke hari selanjutnya. Setelah interview psikolog, aku dapat kabar sekitar interviewnya itu hari Jumat lagi, dan hari Senin aku dapat kabar, udah dapat kabar untuk disuruh tes TOEIC. Tes TOEIC. Berarti interview psikolog dulu ya, baru tes TOEIC gitu. Dari interview psikolog lolos, terus tes TOEIC di hari yang sama? Enggak. Jadi aku interview hari Jumat, Seninnya lagi diinfo
infoin tesnya hari Selasa. Jadi kayak kebayang gak sih cuman sehari aku siapin TOEIC ya. gitu kan. Terus 2 hari kemudian aku dapat panggilan untuk interview HRD. Aku pikir tes TOEIC-ku lolos dong di atas standarnya mereka lah. Setelah itu interview HRD, aku pulang. Perjalanan pulang aku langsung dapat kabar, dapat email untuk interview user. Interview user berarti kan pihak yang emang udah ngebutuhin calon karyawan kan. Di sorenya langsung aku dapat kabar, tapi interviewnya itu 2 atau 3 hari kemudian. Dari interview user ini yang agak lama nih proses tahapannya. Mereka bilang maksimal 2 minggu. Nah aku tuh ngerasa udah kayaknya udah lebih dari lama banget. Udahlah, kalau udah hopeless gitu apa. Kayak kemarin gue salah jawab atau apa gitu kan. Ya udahlah, berdoa aja kayak gitu kan. Tunggu Kak, itu yang interview user, psikolog, HR itu tuh pakai bahasa Inggris atau gimana? Kata-kata sih mereka minta introduce-nya pakai bahasa Inggris, selebihnya bahasa Indonesia. Bilingual ya jatuhnya. Ya setengah-setengah lah, cuman lebih banyak Indonesia sih. Nah, interview usernya tuh agak bikin deg-degan sih sebenarnya. Langsung 3 orang bapak-bapak, yang satu division head dan 2 orang manager. Jadi kayak di emailnya tuh cuma dibilang nanti akan bertemu bapak ini sebagai division head gitu kan. Pas datang, oh ini kali ya bapak yang dibilang di email itu. Tapi kok dia kenalin namanya beda gitu. Oh ganti orang kali ya gitu kan. Terus tiba-tiba masuk lagi 1, 2, masuk lagi 1, 3, mampus gue gitu. Interogasi ya. Aduh, gimana nih, tapi untung ya karena aku tuh tipikal yang suka ngomong dibandingin nulis atau yang kayak gimana, aku lebih enjoy gitu untuk ngomong sama untuk jadi misalkan orang-orang itu bisa dibilang interview adalah tahapan yang menurut mereka sulit gitu bagi orang, justru aku paling suka tahapan interview karena aku bisa explore gitu, kayak bisa cerita banyak dibandingin sama psikotes gitu kan. Justru aku nggak suka psikotes. Jadi aku lebih suka interview, jadi kayak sambil cerita aja. Jadi kayak awal-awalnya emang tegang sih, habis itu udah ke bawah suasana, bapak-bapaknya juga santai. Ternyata dikasih beberapa pertanyaan yang menjebak gitu loh. Kalau misalkan kamu gini, kalau misalkan kamu nanti punya suami Brad Pitt, kayaknya bapak impossible banget deh. Kamu punya suami Brad Pitt, terus kamu berarti nggak akan kerja lagi dong di sini. Sumpah sampai ditanyain sedetail itu. Tapi setelah aku telusurin ternyata itu ada backgroundnya, mereka nanyain kayak gitu. Ada sesuatu lah sama karyawan baru dulu sampai akhirnya mereka harus menanyakan sampai kayak gitu. Nah, lanjut sama yang tadi, setelah interview user itu kan panjang tuh tahapnya, kayaknya 10 hari deh aku baru dikabarin lagi untuk medical check up. Sebenarnya medical check up itu udah tahap terakhir. Medical check up tuh menurutku kayak udah positif lah, udah 80% gitu. Karena kalau kita ngerasa nggak sakit, insya Allah sih lolos lah hasilnya gitu kan. Habis itu medical check up, terus diinfoin 2 hari kemudian aku lolos. Terus habis dapet email itu, besokannya tuh disuruh ya pokoknya untuk masuk kerja lah gitu kan. Jadinya kayak 2 hari itu pengumumannya. 2 hari medical cepet check up ya? tuh 2 hari, terus diinfoin 2 hari setelah medical check up, terus hari ketiganya baru aku disuruh datang untuk prakerja, tanda tangan kontrak segala macam. Berarti udah positif ya itu 100% masuk kayak gitu. Jadi by email kayak dikirimin selamat hari ini mulai apa gitu enggak atau gimana? Iya, by email semuanya by email dari awal seleksi itu semuanya by digital, by email semuanya kayak gitu sih. Terus dari nih udah 100% nih masuk Kak. Terus itu tahapan kontraknya itu, di kontrak itu misalnya Kakak itu masa probation berapa tahun, terus itu dijelasin kayak gitu? Dijelasin dari kita nanti ngapain aja, kita ada ini program selama 1 tahun sebagai NEDP. Setelah itu nanti tergantung dari kinerja kita sama kinerja kita selama di kantor kayak gitu sih. Tapi gini Kak, dari fresh graduate nih kan jatuhnya nih Kak Aul masuk ke perusahaan multinasional yang menurut aku dan teman-teman mungkin lumayan besar ya, sekelas Toyota gitu. Nah itu kan masih kayak baru gitu loh Kak. Pasti ini gak sih Kak, muncul-muncul kayak culture shock gitu gak sih, yang wah sumpah dunia kerja kayak gini atau gimana gitu. Terus cara nanganinnya gimana? Enggak sih, kalau culture shock sih enggak, karena dulu pas aku SMK tuh udah PKL, pernah PKL di salah satu anak perusahaan Astra juga gitu kan. Udah ngerti lah gimana, meskipun kerjaannya emang jauh beda. Terus waktu kuliah kan juga kita ada magang, jadi kalau untuk dunia kerja seperti apa aku udah enggak heran lah. Oh iya kayak gini, tipikal karakter orang pasti beda-beda, cuma memang lebih kepada membangun hubungan sama partner sih. Karakternya beda-beda gitu kan. Misalkan kita request sesuatu ke mereka tapi tanggapannya beda, atau kita request ke orang ini tanggapannya beda, kayak gitulah. Lebih ke karakteristik orangnya sih, beda-beda. Komunikasi berarti ya Kak, lebih penting gitu. Apalagi sebagai anak baru yang kita kayak masih nggak tahu apa, kita harus benar-benar punya sopan santun yang kayak gitu sih. Nah Kak, sebelumnya pengen tanya tahapan dari yang 5 ya, yang tadi kayak yang psikotes 1, 2, interview, bahkan TOEIC juga, itu tuh tahapan paling susah menurut Kak Aul tuh yang mana sih Kak? Menurutku psikotes.
1, 2? 2 karena itu gambar. Aku nggak bisa gambar. Oh yang kayak gambar gunung, rumah, orang, ya nggak sih, kayak pohon, rumah, orang, aktivitas, ya nggak sih? Rumah nggak, pohon sama orang. Oh, 2 itu doang. Berhubung aku tuh nggak bisa gambar, tapi aku dulu udah pernah beberapa kali tes di kantor lain, di perusahaan lain, jadi kayak udah tahu tipikal tesnya tuh kayak gini. Ya udah aku sambil searching kayak gitu kan, searching apa sih tahapannya, atau mungkin pengalaman orang yang pernah tes di Toyota. Aku sempet searching dan kebetulan ada tuh blognya waktu itu, tahapannya gini. Aku cek, oh disuruh gambar ini, terus aku ya udah gambar. Dan sebenarnya menurutku psikotes itu bisa dipelajarin. Jadi sebenarnya tuh menurutku bukan tahapan yang paling menentukan sih, tapi memang aku ngerasa itu sulit karena aku nggak suka gambarnya. Aku juga nggak tahu kenapa bisa lolos, tapi sebelumnya aku belajar sih. Maksudnya kayak gambar orang, jadi dia ngasih ketentuan gambar orang tuh nggak boleh yang tegak doang, tapi harus orang yang beraktivitas. Aktivitasnya itu kalau bisa menggambarkan diri kita. Kalau bisa menggambarkan kita. Di situ juga kita harus nulis kayak namanya siapa, pekerjaannya apa, kelebihan aktivitasnya lagi apa, kelebihan kekurangannya apa. Terus gambar pohon tuh nggak boleh gambar pohon kelapa, nggak boleh gambar pohon pisang. Kenapa? Itu kan cuma satu batang. Ngerti nggak? Pohon kelapa satu doang kan. Itu menggambarkan kita tuh tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Kayak cenderung apatis gitu ya. Individual. Individual. Memang tapi di situ diinfoin sih untungnya. Kalau beberapa perusahaan yang aku pernah tes itu nggak diinfoin, nggak boleh gambar pohon ini. Tapi ya udah, kalian terserah mau gambar pohon apa. Aku kalau nggak salah tuh gambar pohon mangga deh. Oh iya. Batangnya berapa tuh? Ada ya terserah lah pokoknya gimana. Tapi sebelumnya aku udah prepare, aku udah belajar. Karena dulu aku pernah psikotes juga gagal. Terus aku mikir kayak apa ya kekuranganku, kayaknya digambar deh. Ya udah aku coba belajar, terus aku udah prepare nih kalau misalkan nanti ada tes gambar aku mau gambar ini. Aku mau gambar orangnya lagi ngapain, aku mau gambar pohonnya apa, kayak gitu. Oh, jadi udah 2 itu gambar Kak di Toyota. Kalau nggak salah ya. Nah, kalau untuk psikotes pertama tuh? Psikotes pertama lebih kayak hitung-hitungan, deret angka, terus kayak sinonim, antonim, yang kayak tipikal kayak kita mau ujian masuk kampus gitu. Itu sekitar berapa soal tuh Kak? Aduh aku lupa, banyak sih. Waktunya tuh mulai jam 9, kayaknya jam 12 deh baru keluar. Terus selama jam 12 sampai jam 1 kan istirahat. Nah di situ diumumin tuh untuk yang lolos ke tahap selanjutnya. Yang psikotes 2 baru ya. Kayak gitu, berarti 1. Oke. Nah Kak, kan ada psikotes 1 tadi udah, psikotes 2 udah. Terus abis itu kan langsung interview psikolog. Nah itu kan ada 3 interview Kak, interview psikolog kata kakak, terus HR, terus abis itu user. Nah itu beda dari ketiga interview itu apa sih Kak? Interview psikolog itu lebih ke orang eksternal. Jadi Toyota itu kerja sama konsultan gitu, yang itu memang dia yang menangani dari psikotes awal sampai interview psikolog. Jadi psikolog ini tuh orang si konsultan psikotes ini. Itu, jadi dia mungkin menurutku sih tujuannya adalah untuk tahu gimana sih karakter kita, kepribadian lah. Gimana sih kepribadian kita cocok nggak sih sama visi misi perusahaan kayak gitu. Nah kalau interview HRD itu ya orang HRD-nya mau tahu. Jadi kan waktu isi formulir di awal itu kita disuruh milih beberapa divisi. Kalau nggak salah suruh pilih 5, tapi aku cuma pilih 3 sih. Mungkin mereka mau mencocokkan aku tuh cocoknya ke divisi mana. Nah divisi yang lagi butuh apa, cocok nggak sih aku masuk ke situ. Mungkin lebih ke situ sih ya. Tapi sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya sih mirip. Interview user dia udah lebih teknis, lebih masuk ke kerjaan. Jadi dari interview HRD mungkin dia udah nentuin, oh kamu cocoknya di divisi ini nih. Nah akhirnya si usernya adalah divisi yang ditentuin ini. Jadi usernya itu lebih ke spesifik kerjaannya nanti kayak gini-gini. Terus mereka kasih kasus. Jadi aku ngejawab kasusnya itu lebih kepada pengalaman waktu zaman kuliah sih. Kayak gitu. Nah ada kasus gini nggak sih Kak, misalnya nih dari HR nyerahin ke user A misalnya untuk kakak interview sama dia di divisi tersebut. Nah user A ini kayaknya wah kurang pas nih gitu kan, mau ganti dong gitu, atau kakak bisa digeser ke user B atau bisa digeser beberapa kali sampai ada nemu yang cocok klop, baru kakak masuk itu, atau bener-bener nggak ada semua user yang cocok baru nggak bisa gitu. Kalau posisiku waktu itu langsung sih, jadi dari HRD langsung user A dan ya udah nggak ada tahapan lagi. Tapi kemungkinan tuh ada sih. Iya, kemungkinan misalkan kayaknya dia kurang cocok nih di divisi A, coba deh di divisi B. Itu ada sih temanku kebetulan yang seangkatan satu batch itu ada sih yang kayak gitu. Akhirnya dia masuk ke user B. Iya, maksudnya nggak harus yang dari pertama dia pilih gitu, bahkan temanku ada juga yang dia tuh nggak milih divisi itu, tapi dia diinterview sama user divisi itu. Tergantung kebutuhannya juga sih sebenarnya. Jadi ada kemungkinan ya untuk
user ini. Nah kalau untuk TOEIC-nya sendiri tuh Kak, gimana itu tesnya? Waktu itu TOEIC kayak tes biasa sih, listening sama writing 100 soal jadi 200 soal. Aku juga kurang tahu sebenarnya standarnya mereka tuh berapa. Standar untuk D3 sama S1 tuh berapa sih sebenarnya. Cuma karena aku pikir aku lolos langsung ke tahap interview HRD, jadi aku pikir udah memenuhi nih standarnya mereka. Ternyata waktu aku udah masuk sekitar 3 bulan, aku disuruh tes lagi. Pas masa probation berarti ya? Iya, katanya nilai TOEIC kamu yang kemarin kurang. Oh gitu, tapi kok aku lolos? Aku kayak yang, kenapa? Apa yang lain gak ada yang, apa maksudnya aku nilainya nggak sampai standar tapi udah yang paling tinggi mungkin gitu ya. Aku juga nggak ngerti kok bisa-bisanya nggak sampai standarnya tapi lolos ke tahap selanjutnya gitu kan. Itu kayak amin 3 bulan sebelum akhirnya presentasi akhir untuk masa probation itu. Kakak bikin yang A3 itu sih? Iya, A3 report. Yang gitu report gitu. Itu yang 3 bulan pertama? 6 bulan pertama. 6 bulan pertama. A3, oke. Jadi TOEIC-nya itu belum tahu standar skornya berapa? Ya, jadi pas udah disuruh tes lagi itu kayak udah 3 bulan lagi udah menentukan aku lolos atau enggak nih untuk jadi karyawan tetap, aku baru dikabarin, kamu tes TOEIC lagi ya. Loh kemarin kan udah. Iya, kayak yang kemarin tuh nilainya masih kurang. Oh gitu, emang standarnya berapa? Aku baru tanya di situ. Ternyata untuk D3 itu standar TOEIC-nya 650. Kalau untuk yang S1 tuh 700. Kayak gitu. Tapi untungnya pas tes kedua udah lolos. Aku sempet nanya sih, Mbak kemarin tes TOEIC saya gimana? Soalnya nggak dapet kabar lagi kan, dan nggak dikasih tuh ininya apa namanya? Hasilnya lah. Hasilnya. Nah, tes TOEIC yang pertama nilaiku tuh 600 standar ya. Standar. Nah, D3, S1 ada S1 700. Nah, tes pertama ternyata nilaiku tuh 580-an sekian, kayak udah dikit lagi Iya. sebenarnya. Mungkin karena itu kali ya, jadinya ya udah lolos dulu gitu. Nah, yang kedua tuh yang pas di masa probation? Iya, itu aku nanya sih akhirnya, Mbak gimana nilai TOEIC saya udah udah sesuai belum gitu. Oh iya udah kok, udah aman gitu sih. Tapi ya, sampai sekarang aku nggak tahu nilai TOEIC berapa kayak gitu ya. Berarti dari itu kakak nggak ngerasa TOEIC susah ya? Jadi kayak masih standar, soalnya masih TOEIC standar. Karena aku pernah tes TOEFL, tes TOEIC itu masih di bawah TOEFL ya. Dari semua pengalaman kakak nih, bisa share nggak pembelajaran apa buat teman-teman fresh graduate nih yang lagi cari kerja? Pembelajaran Miss-nya di mana gitu kayak. Kalau dari pengalamanku sendiri sih ya, selama ini alhamdulillah aku selalu dikasih kelancaran, alhamdulillah banget. Jadi kalau menurutku pembelajarannya harus posisikan Allah yang paling utama, karena setiap apapun yang kita lakuin, kalau misalkan kita nggak minta petunjuk itu susah. Terus kedua, doa orang tua. Aku ngerasain banget gimana perjuanganku ketika aku nggak minta doa sama aku minta doa, meskipun aku tahu mereka pasti ngedoain kok gitu. Cuman kalau kita minta jadi kan mereka merasa anak aku butuh nih gitu sih. Aku ngerasa beda banget gimana. Jadi kayak lancar aja semuanya, alhamdulillah. Bukan cuma 2 itu aja, tapi emang kita harus punya kemauan dan kita harus usaha juga. Itu sih yang paling penting. Kalau misalkan kita nggak ada kemauan, susah gitu. Benar-benar. Aku sih selalu menempatkan aku punya moto sebenarnya, tapi mungkin motonya ini udah yang kayak familiar, udah di mana-mana orang tahu. Tapi itu ngefek sih sama aku, kayak where there's a will, there's a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau kita nggak ada kemauan, terus apa? Iya, gitu benar-benar. Ibaratnya kayak gitu sih. Dari niat terus ngelakuin gitu kan, bukan cuma niat, abis itu tawakal deh kayak gitu kan ya. Apa sih sebenarnya emang mimpi Kak Aul sampai Kak Aul mau gitu untuk kuliah sambil kerja kayak gini? Yang memotivasi gitu lah ya. Aku sih sebenarnya ngerasa D3 itu bukannya aku merendahkan ya, cuman masih kurang menurutku. Kalau untuk di dunia kerja sendiri agak ada gap gitu antara D3 sama S1. Tergantung sih sebenarnya perusahaannya. Cuman di sini aku ngerasa agak ada gapnya. Jadi sebenarnya kenapa aku ambil S1 selain untuk menambah ilmu, menambah bisa dibilang sebenarnya formalitas karena udah kerja di situ. Cuma memang nanti kalau kita udah ambil S1 tuh pasti adalah namanya kayak adjustment gitu. Adjustment. Nah, salah satunya itu aku pengen ada adjustment karena aku ngerasa D3 tuh masih kurang. Terus habis itu aku pengen nambah ilmu dan aku juga kurang suka sama kegiatan yang monoton. Meskipun emang sibuk dan aku kuliahnya juga tiap hari. Pulang kerja langsung kuliah. Serius sampai hari Sabtu bahkan. Itu berapa jam kuliah? 2 jam sih kalau Senin sampai Jumat. Jadi pulang malam dong nggak? Pulang dari kampus tuh jam 9.
malam, Iya. besok pagi kerja lagi. Besok pagi kerja lagi. Ya ampun. Untungnya kantor sama kampus deket. Jadinya aman. Terus emang itu ngambil kelas reguler malam atau Kelas karyawan. Tapi kok setiap hari? Tapi iya memang beda sih. Aku ambil di Trisakti. Di Trisakti itu memang dia karyawan pun tiap hari kuliahnya. Kenapa aku ngambil Trisakti? Karena aku tuh nggak mau ambil, kan kalau kampus yang ekstensi gitu rata-rata online kan. Oh, Nah iya, aku tuh iya. nggak mau karena kayak online itu kayak ilmunya tuh kurang. Oh, iya, benar-benar. Dan kayak lebih santai gitu loh. Iya. Makanya aku ambil Trisakti karena dia tatap muka tuh tiap hari, bahkan sampai hari Sabtu. Tapi sekarang keadaannya ternyata harus online semua. Jadi mau nggak Aduh, mau online ya, tapi Mak. seenggaknya aku udah ngerasain lah tatap muka gimana, meskipun capek, cuma vibes-nya tuh beda gitu loh, kayak kita Iya, bener. dari kantor Perjuangan, kerja iya. capek gitu kan, mumet apa segala macam, terus ke kampus tuh mungkin tekanannya tugas, Iya. tapi kita ketemu sama teman-teman yang sepantaran, terus kayak lebih santai gitu loh dibandingin kantor. Jadi kayak aku ngerasa nggak apa-apa, it's okay, menurut aku fine aja, aku kerja terus Iya. habis itu kuliah, nggak Iya. apa-apa, aku capek tapi aku ngerasa happy. Di kantor kayak udah aduh mumet Iya, gitu, bener. aduh pusing ini gini. Tapi tuh misalkan aku di kantor, aku tuh mikirin tugas kuliah. Iya itu. Jujur ya, meskipun kelas karyawan, tapi tugasnya tuh Banyak. nggak ada ampun. Banyak Tugasnya kan? banget. Iya, Di benar-benar. kantor aku mikirin tugas, bahkan kayak jam istirahat tuh aku ngerjain tugas di kantor. Oh iya. Di kantor mikirin tugas, nanti di kampus, Kampus aku mikirin mikirin kerjaan. Jadi kayak aduh, tapi aku sih ngerasa enjoy aja ya. Terus kayak nemuin teman-teman baru. Iya. Jadi kayak enak aja sih menurutku. Aku sih ngerasa termotivasi. Tapi kalau misalkan dibilang mimpinya apa sih kayak gitu kan, sebenarnya kalau bisa dibilang aku ngambil SMK akuntansi, D3 akuntansi, S1 akuntansi. Tadinya tuh aku mau ngambil S1 sebenarnya public relation. Cuma kendalanya adalah waktu itu nggak ada universitas dengan akreditasi A yang buka untuk jurusan itu. Tapi aku punya planning untuk ambil S2 ke arah sana, komunikasi atau public relation atau yang berhubungan dengan itulah. Berarti ini nggak cukup S1 nih Kak nantinya? Enggak. Masya Allah. Aku bahkan kayak punya planning untuk cari beasiswa ke luar negeri. Oke, beasiswa ke luar negeri. Doain aja ya. Amin. Berarti kalau kayak gitu kerjaan? Ya nggak tahu lah nanti gimana ya. Pokoknya aku punya planning kayak gitu. Oh berarti emang suka belajar ya Kak ya orangnya? Nggak juga sih, kayak aku ngerasa, karena aku ngerasa gimana ya, kan lebih baik orang bekerja itu sesuai passion. Oke. Ya nggak Biar sih? seneng Ya nggak ya, sih? biar Kayak pakai hati apa gitu namanya? kerjanya ya. Hobi jadi duit, banyak yang bilang kayak gitu kan. Iya, benar-benar. Karena menurutku emang kalau kayak gitu kita kerja sesuai passion, atau mungkin hobi kita bisa jadi duit, itu pinter-pinternya kita sih sebenarnya. Itu kita pasti bakalan lebih totalitas. Iya. Dan nggak terasa sebagai beban yang jadi kayak terpaksa gitu loh. Kan sesuatu yang terpaksa nggak bagus Nggak juga bagus, kan. ya. Jadi aku sih ngerasanya kayak gitu. Meskipun sebenarnya kalau dibilang orang-orang, mungkin orang-orang di luar sana bilang ngapain sih lo cari, aku bahkan waktu udah kerja tuh masih suka ikut event-event gitu loh. Aku bahkan daftar volunteer, ikutan event macam-macam. Itu pun aku udah kuliah, aku udah kerja, tapi masih Sabtu Minggu kayak pengen ada sesuatu aja gitu, kayak apa ya gitu kan, kayak pengen ini deh nyari kegiatan gitu kan, kayak nggak bisa puas. Sampai teman-teman aku ada beberapa yang komentar, ngapain sih lo udah enak kerja di Toyota, terus ngapain lagi sih ikutan Wardah, ikutan event gini. Jujur aku bukan nyari duitnya. Kalau misalkan dibilang, boleh dibilang ya gaji aku jauh lebih gede daripada ikutan event Iya, gituan betul, doang ya betul, sehari betul. 2 hari. Cuma aku ngerasa seneng gitu loh. Kan betul, beda betul. kan kalau Iya, kita iya. ngelakuin sesuatu yang kita senengin. Aku nggak ngincer duitnya sama sekali. Iya. Ya duit bonus lah. Iya. Cuma kalau misalkan dibilang kita nggak nggak nyari duitnya sama sekali, ya omong Bohong kosong. juga, iya. Cuma karena aku udah punya kerjaan tetap di sini, emang aku nggak fokus ke Ke uang, uang. lebih ke link juga. Iya, Salah satunya benar-benar. link, pengalaman, terus enjoy Iya, kayak benar-benar. gitu sih. Tapi Kak, kan kita tenaga terbatas nih Kak. Nah. Terus kayak pikiran tuh yang Kakak sempet mikirin ini, di sini mikirin itu, terganggu gak sih Kak konsentrasinya gitu? Mungkin sedikit ya terganggu, tapi kalau misalkan karena udah terbiasa, Udah terbiasa ya. setiap hari udah ngelakuin hal yang sama kayak gitu, jadinya ya menurutku udah biasa aja jadinya. Nggak yang ke distraksi mungkin awal-awal ya, Awal-awal tapi ya. setelahnya udah biasa aja. Jadi pesan Kakak nih buat temen-temen yang lagi kerja terus kayak banyak banget yang aku rasa tuh mereka tuh stuck gitu Kak di pekerjaannya. Karena yang memang udah capek, pulang misalnya malam, terus juga besok pagi kerja lagi sama kayak Kak Aul gitu, tapi mereka tuh yang kayak ya udahlah gitu. Maksudnya ya jadi Jalanin aja gitu ya. terus nggak menimbulkan semangat gitu Kak untuk gue kedepannya mau apa gitu. Enggak, jadi kayak yang ya udah deh, gue udah capek nih di sini gitu. Kehilangan kesempatan-kesempatan yang sebenarnya potensi karena mereka tuh punya passion di sana gitu. Itu gimana Kak? Kalau kayak gitu ya tergantung orangnya masing-masing sih. Kalau memang dia udah
tergantung nih dia kerja ini emang dia hanya mencapai titik-titik tertentu, misalkan 5 tahun kemudian dia mau jadi supervisor, terus mau jadi manajer. Kalau emang dia punya goals tertentu kayak gitu, ya silahkan jalanin kebiasaan kalian setiap hari, tapi kalian menurutku harus upgrade diri juga, karena untuk ada di posisi tertentu nggak mungkin dong kita punya kemampuan yang segitu-gitu aja, betul, ya kan? betul. Tapi pasti dari kantor pun ada yang namanya, dari kantor tempat kita kerja pasti adalah istilahnya kita sebagai karyawan di challenge, dikasih misalnya project kamu harus ngerjain ini. Nah itu tuh challenge untuk kita ke depannya bisa nggak sih kita ngerjain sesuatu yang lebih. Kalau misalkan bisa, bisa nih naik jabatan. Nah betul, cuman karena posisiku adalah dari D3 itu agak susah sebenarnya untuk bisa mencapai jabatan tertentu, dan aku berpikir ke depan sebagai wanita calon ibu itu kayaknya kalau untuk jadi pekerja, untuk jadi karyawan itu agak susah sih. Kalau maksudnya aku bagi waktu antara keluarga pasti kan namanya udah jadi ibu, harus betul. ngurusin keluarga, suami, anak betul, gitu kan. Terus kita harus kerja juga. Aku sih lebih mikir kalau cewek itu better untuk punya usaha sendiri, kayak gitu sih. Jadi aku nggak yang terfokus untuk meraih jabatan tertentu, karena aku ngerasa aku nggak akan selamanya kerja di perusahaan. Gitu sih. Jadi emang target kakak, tapi kenapa ke pendidikan, Kak? Apa mau jadi dosen atau mau di bidang pendidikan nanti usahanya? Kalau bisa sih, sebenarnya aku juga dapat motivasi dari tanteku. Tanteku dosen. Dia bilang, ya udah kamu kalau misalkan udah lulus ambil aja S2 gini. Cuman kalau dosen kan harus linear. Nah kebetulan aku mau ambilnya keluar dari PR itu gitu ya, nggak mau akuntansi. Cuman kan nanti bisa kalau misalkan bisa sih pengen misalkan jadi dosen, aku harus ambil yang linear. Dan kalau dosen pun jam kerjanya nggak bener-bener kayak jam kerja kantoran yang 9 to 5 bener-bener sehari 8 jam, betul. terbatas gitu-gitu, belum lembur. Nah kalau dosen kan lebih fleksibel, fleksibel sesuai jam gitu. ngajar. Terus aja masih bisa ngurusin anak segala macam. Dan aku kayak gitu kebetulan. Nah aku termotivasi di situ, tapi karena aku nggak mau ambil akuntansi lagi, nggak mau linear, pengen yang lain lagi. Jadi mungkin aku akan cari di bidang itu, aku pengennya lebih ke komunikasi gitu sih, ke public relation yang bisa berhubungan sama banyak orang tanpa kita harus terpaku sama satu perusahaan, terpaku sama sesuatu tertentu. Aku pengen aku ngatur semua job aku sendiri gitu. Kayak gitu. Lebih ke freelancer nggak sih, Kak? Ya bisa dibilang kayak gitu sama self employee mungkin. Tapi aku emang pengen bisnis sih sebenarnya. Pengen sih, cuman belum tahu apa. Nanti bisa di share ya bisnisnya apa kalau misalnya udah. Nah kalau untuk CV sih, Kak, itu standar atau gimana tuh? CV standar sih ya, paling kayak cuma, tapi intinya masukin poin-poin penting aja di CV. Nggak, kalau misalkan kayak pendidikan, ambil aja pendidikan terakhir. Kayak misalkan D3, ya udah D3. SMA pun kayaknya nggak terlalu harus dimasukin deh. Tapi kan banyak ya kasusnya yang kayak di CV-nya sampai pendidikan dari TK-nya aja dicantumin. Sebenarnya itu nggak terlalu penting. Terus kayak pengalaman organisasi atau pengalaman kerja dicantumin mungkin yang paling berkesan atau yang paling mendekati sama pekerjaan yang akan kita apply kayak gitu, yang sesuai lah, yang match. Misalnya kita mau apply di bidang accounting, bolehlah cantumkan sertifikat atau misalnya di pengalamannya pernah misalnya magang di bidang apa, terus misalkan brevet pajak kayak gitu-gitu yang masih nyambung lah. Biasanya pembuatan CV Kakak di mana tuh? Pakai biro jasa? Enggak sih, aku dulu bahkan nggak tahu kan. Waktu ada aku apply di kantor sini tuh sebenarnya dia nggak terlalu ngeliat CV banget. Jadi waktu awal tuh kayak cuman kita masukin kayak di webnya dia masukin nama, email, universitas, IP dan segala macam, terus habis itu dapat email kalau emang lulus administrasinya. Nah setelah itu baru kirim CV itu. Aku waktu awal bikin CV itu 3 lembar. karena semuanya dicantumin kayak pengalaman organisasi apa, pengalaman kerja apa, padahal nggak nyambung gitu. Aku masukin juga kayak pernah part time di mana, aku masukin semuanya sampai ada 3 lembar. Terus makin kesini kayak ngapain ya gitu. Terus pernah dapet seminar juga tentang bikin CV. Kalau ya udah kita CV itu cukup 1 lembar aja dan masukkan informasi yang
benar-benar penting dan sesuai dengan apa yang kita apply. Kalau aku sih karena udah tahu kayak gitu, 1 lembar aja, jadi aku pakai Canva. Itu banyak banget kan, kalau kita mau nyari tinggal pilih desainnya kayak betul apa banget. yang sesuai, Gampang. tinggal masukin aja Free lagi ya Kak, dan nggak usah pakai biro-biroan. Iya, terserah kita mau desainnya kayak gimana, mau desain sendiri bisa, mau pakai yang udah ada juga bisa, asal jangan pasaran aja. Terus ini satu lagi sih kayak yang penting untuk masukin dokumen penting selain CV kayak foto sertifikat, terus fotokopi ijazah berlegalisir sama transkrip nilai, itu tuh kayak harus dicantumkan atau emang cuman kalau dipinta aja tuh gimana sih Kak? Sebenarnya sih untuk idealnya ya kita harus ngikutin sama perusahaan ya, mereka mintanya apa. Yang paling umum tuh mereka minta ya CV sama transkrip sih. Ijazah juga kadang-kadang kalau misalkan udah ada transkrip ya otomatis berarti udah lulus dong, betul, gitu kan. Kayak paling CV sama transkrip sih yang mayoritas yang diminta kayak gitu. Sertifikat kalau memang dibutuhkan dan sesuai dengan apa job yang akan kita apply, boleh dimasukin juga mungkin sebagai pertimbangan gitu kan, penambah meyakinkan HRD gitu untuk nerima ternyata dia punya sertifikat ABC kayak gitu. Itu bisa. Tapi kalau misalkan kalau nggak diminta mendingan nggak usah sih. Tapi kalau sertifikat sih menurutku boleh sertifikat ya. Tapi itu serem nggak sih kalau kita nyantumin kayak fotokopi ijazah, transkrip yang emang jatuhnya itu kan itu ya Kak, takutnya disalahgunakan atau gimana gitu, disebar kemana-mana gitu, itu ini nggak sih Kak, bahaya nggak sih? Bahaya sih, tapi kan mau nggak mau ya, karena kan itu sebagai persyaratan kan kita untuk apply. Nah cuma memang harus hati-hati sih, kita apply-nya bener nggak nih perusahaannya, dia emang bener-bener perusahaan A nggak nih yang dibilang, atau jangan-jangan tuh penipuan gitu kan. Sekarang banyak banget kan kayak gitu, apalagi tinggal ubah-ubah website, bikin website gratis gitu kan gampang banget ya. Nah itu sih hati-hatinya harus di situ. Dan email, biasanya kalau email perusahaan resmi dia tuh pasti akan mencantumkan nama perusahaan di belakangnya, misalkan kalau kantorku @toyota.co.id atau misalkan @pertamina atau apa. Dan website perhatiin www.blablabla.com atau .co.id. Kenapa tuh beda? Itu yang udah bisa dibilang itu apa ya, official perusahaan. Karena kayak misalkan banyak banget aku sering nemu kayak blogspot apa terus kayak tampilannya aja ya, kalau kita sering ngeliat website perusahaan tampilannya tuh pasti beda banget. Perusahaan bener-bener perusahaan sama perusahaan tipu-tipu. Itu dari mulai logo, dari mulai tampilan website itu udah aneh, pokoknya udah aneh banget. Aku pernah juga dulu itu informasi zaman aku SMK sih, informasinya dari kepala sekolah bahkan. Ini ada perusahaan butuh katanya Pertamina, kok agak nggak meyakinkan ya, padahal dulu aku masih SMK loh, tapi aku udah bisa punya insting gitu loh, kalau ini kayaknya nggak bener deh. Sampai aku tuh nanya ke orang tuaku, cuman mungkin orang tua masih agak gaptek gitu loh, agak gaptek ngerasanya bener kok itu, apalagi kepala sekolah yang ngomong. Terus abis itu dapet tuh panggilan tesnya tuh di luar kota. Nah contoh-contohnya ya yang bikin kita ragu kalau misalkan tuh perusahaan beneran atau enggak, biasanya dia minta tes di luar kota. Terus harus pakai pesawat uang pribadi nanti dulu. diganti katanya betul. Terus pas dilihat dia tuh pasti nanti ngumumin nyantumin nama-nama orang banyak, daftarnya jadwal tesnya kapan kayak gitu. Nanti ada hotel di sini, pakai travelnya ini segala macam bla bla bla. Terus logo perusahaan itu pasti udah aneh, logonya udah beda. Terus dia tuh pakai watermark biasanya. Aku pernah soalnya di tampilan surat penerimaannya itu dia Word dan ada watermarknya, logonya tuh beda. Aku pas ngeliat aneh sih, padahal nggak ngerti-ngerti banget kok kayak aneh. Dan nama websitenya itu tadi .blogspot bukan .com atau .co.id. Itu udah kayak tanda-tanda lah perusahaannya itu udah abal-abal nih, pasti aneh-aneh deh. Harus hati-hati banget sih di sini. Berarti kalau .com atau .co.id itu nggak masalah ya, tapi kalau blogspot bisa dibilang itu official ya. Next sih Kak, untuk corona kayak gini nih Kak, gimana nih Kak, tips and trick juga sih kayak yang buat para pencari kerja di luar sana gitu yang lagi pandemi kayak gini, kan berarti mereka bebannya lebih ditambah nih dengan disulitnya lapangan kerja yang ada, ditambah juga keterbatasan social distancing yang ada kayak gitu. Iya sih, belum ada corona aja nyari kerja susah kan, apalagi keadaan kayak gini, bahkan perusahaan banyak PHK-in karyawannya. Mungkin kalau tips
tips atau pesan-pesan dari aku sih, yang penting tetap semangat, jangan pantang menyerah lah untuk mencari sesuatu, untuk mencari pekerjaan gitu yang kita, apalagi yang kita idam-idamkan. Terus pokoknya intinya kalian teman-teman harus semangat, terus juga jangan lupa untuk nggak hanya fokus sama apply ke perusahaan-perusahaan, nggak fokus untuk share CV, share lamaran apa segala macam, tapi fokus juga untuk upgrade diri, untuk memperbaik kualitas diri. Salah satunya mungkin menambah pengalaman gitu kan, kayak ikut aktivitas sosial, kegiatan sosial, apalagi kayak sekarang lagi musim lagi ada pandemi kayak gini, banyak banget kan pasti yang ngadain kegiatan sosial. Itu bisa jadi salah satu pengalaman dan bisa jadi nilai tambah untuk kita informasikan ke perusahaan. Terus juga misalnya nambah pengetahuan dengan ikut kayak kelas online. Kayak banyak kan sekarang yang gratis-gratis kayak gitu, bisa ikutan kelas online. Selain nambah ilmu, terus juga kita kegiatannya juga nggak membosankan gitu kan. Kita bisa ada sesuatu yang dilakukan bermanfaat. Terus juga mungkin mungkin dengan ikutan kegiatan komunitas, apapun itulah yang positif, yang mungkin kita ternyata dengan ikutan ini kita ngerasa kita lebih lebih upgrade, dan juga kita ngerasa oh ternyata gue punya minat yang lain nih. Kayaknya nggak harus kerja di kantor deh, misalnya kayak gitu. Oh ternyata bisa nih kemarin ikutan komunitas, misalnya menanam di hidroponik. Apa tahu suksesnya teman-teman nggak cuma di situ aja, kalian punya jalan suksesnya masing-masing gitu. Makasih ya Kak Awul udah banyak sharing-sharing sama kita. Semoga ilmunya bermanfaat, kerjaannya lancar. Amin. Udah segitu aja dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.